Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bapak Ibu Guru Pendidikan Agama Islam dimanapun kalian berada. Sebentar lagi, Kementerian Agama Republik Indonesia akan melaksanakan pretest PPG dalam jabatan bagi guru PAI untuk jenjang guru SD, SMP, dan SMA. Berikut adalah contoh soal-soal pretest PPG tahun 2024 untuk guru pendidikan agama Islam. Silahkan simak baik-baik, teman saya Citra akan membacakannya. Silahkan Citra. Soal nomor 1, di bawah ini adalah tanda-tanda kiamat kecil, kecuali A. Munculnya Dajjal, terbitnya matahari dari sebelah barat. B. Banyak terjadi pembunuhan. C. Perbuatan zina merajalela. D. Tersebarnya kemungkaran seperti zina, minum arak, perjudian. Kemudian merasa bangga dengan perbuatan buruk. Jawabannya adalah A. Soal nomor 2, tanda-tanda kiamat kubro adalah sebagai berikut, kecuali A. Keluarnya Yakjuj Makjuj. B. Kembalinya penghuni bumi pada kekufuran. C. Hilangnya ilmu. D. Munculnya Dabbah. Jawabannya adalah C. Soal nomor 3, yang merupakan tanda-tanda kiamat besar, kiamat kubra, adalah A. Ulama banyak yang meninggal. B. Terbitnya matahari dari timur. C. Turunnya Nabi Isa. D. Perbuatan zina merajalela. Jawabannya adalah C. Soal nomor 4, yang tergambar pada firman Allah Quran Surah An-Nur ayat 22, hal yang mencerminkan sifat pemaaf adalah A. Peduli. B. Lemah lembut. C. Lapang dada. D. Bekerja keras. Jawabannya adalah C. Soal nomor 5, hal yang mencerminkan sifat pemaaf adalah A. Berlapang dada. B. Bekerja keras. C. Santun. D. Lemah lembut. Jawabannya adalah A. Soal nomor 6, ilmu yang membahas tentang Al-Quran dari segi pengertiannya terhadap maksud Allah sesuai dengan kemampuan manusia adalah pengertian tafsir dari A. Al-Kilabi. B. Ali Al-Sabuni. C. Syekh Al-Jazairi. D. Dafri Subi Saleh. Jawabannya adalah B. Soal nomor 7, semua yang terjadi merupakan kehendak Allah. Penciptaan Allah atas sesuatu pada kadar tertentu sesuai dengan kehendaknya pada azali disebut A. Qada. E. Kadar. C. Nasib. D. Kepastian. Jawabannya adalah B. Soal nomor 8, berikut ini merupakan ciri-ciri ayat muhkamat, kecuali A. Ayat muhkam adalah ayat yang mudah diketahui maksudnya. B. Ayat muhkam adalah ayat yang dapat diketahui secara langsung. C. Ayat muhkam adalah ayat yang tidak mengandung takwil kecuali satu wajah. D. Ayat muhkam adalah sesuatu yang sulit dijangka. Jawabannya adalah D. Soal nomor 9, yang dimaksud ayat muhkamat adalah A. Yadullaha fauqa aydihim. B. Wasira kursiyuhu samawati wal ard. C. Wa ahalalahul bai'u wa harama riba. D. Ar-Rahmanu alal arsyitawa. Jawabannya adalah C. Soal nomor 10, kehendak Allah atas sesuatu pada zaman azali untuk sebuah realitas pada saat tertentu di luar azali kelak. A. Kul. B. Kadar. C. Kada. D. Kada. Jawabannya adalah Q. Soal nomor 11, yang merupakan tanda-tanda kiamat besar, kiamat kubra, adalah A. Ulama banyak yang meninggal. B. Terbitnya matahari dari timur. C. Turunnya Nabi Isa.
D. Perbuatan zina merajalela. Jawabannya adalah Ki. Soal nomor 12. Hal yang mencerminkan sifat pemaaf adalah A. Berlapang dada. B. Bekerja keras. C. Santun. D. Lemah lembut. Jawabannya adalah A. Soal nomor 13. Tanda-tanda kiamat kubro adalah sebagai berikut, kecuali A. Keluarnya Yakjuj Makjuj. B. Kembalinya penghuni bumi pada kekufuran. C. Hilangnya ilmu. D. Munculnya dabah. Jawabannya adalah Ki. Soal nomor 14. Di bawah ini adalah tanda-tanda kiamat kecil, kecuali A. Muncul banyak fitnah. B. Banyak terjadi pembunuhan. C. Perbuatan zina merajalela. A. Munculnya Dajjal, terbitnya matahari dari sebelah barat. Jawabannya adalah D. Soal nomor 15 yang tergambar pada firman Allah Quran Surah An-Nur ayat 22. Hal yang mencerminkan sifat pemaaf adalah A. Peduli. B. Lemah lembut. C. Lapang dada. D. Bekerja keras. Jawabannya adalah Ki. Soal nomor 16. Kafi adalah orang kaya yang dermawan dan sering membantu orang kesulitan. Pada saat Kafi jatuh miskin, orang lain pun membantunya. Hal ini membuktikan bahwa orang yang berbuat baik sesungguhnya ia telah berbuat baik untuk A. Orang lain. B. Sendiri. C. Orang tua. D. Masyarakat. Jawabannya adalah B. Soal nomor 17. Dalam hadis dikatakan, Man la yarhaminas, lam yarhamullahu azza wa kala. Hal tersebut merupakan dasar bahwa A. Kasih sayang itu tidak terbatas. B. Kasih sayang itu terbatas. C. Sabar itu tidak terbatas. D. Sabar itu terbatas. Jawabannya adalah A. Soal nomor 18. Seorang yang bersahaja bernama Rohman. Penampilannya sederhana, namun setiap orang senang terhadapnya. Dia menyayangi keluarga, menyayangi teman, menyayangi tetangga. Bagaimana keadaan hidup bila tidak ada orang seperti Rohman? A. Dapat menikmati ketenangan hidup. B. Tidak mudah terguncang oleh perubahan situasi. C. Dapat menikmati hidup dalam segala hal. D. Mendapat kemudahan dalam kesusahan. Jawabannya adalah D. Soal nomor 19. Termasuk ciri-ciri sihir adalah sebagai berikut, kecuali A. Sihir bersumber dari orang-orang munafik. B. Sihir bersumber dari orang yang fasik dan kafir. C. Sihir muncul dengan adanya usaha yang memang diusahakan. D. Sihir diwujudkan untuk menghancurkan orang lain. Jawabannya adalah A. Soal nomor 20. Suatu perbuatan oleh orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu mempergunakan peralatan yang tidak lazim untuk menimbulkan efek jahat dalam diri orang lain yang menjadi korbannya disebut A. Karomah. B. Mujizat. C. Sihir. E. Maunah. Jawabannya adalah Ki. Soal nomor 21. Wa intafu, wa tasfahu, wa tafiru. Arti yang paling tepat untuk surat At-Tagabun ayat 14 tersebut adalah A. Dan jika kalian bisa memaafkan, memperbaiki dan mengampuni mereka. B. Dan jika kalian bisa saling menyayangi, memperbaiki dan mengampuni mereka. C. Dan jika kalian bisa saling mengasihi, memperbaiki dan mengampuni mereka. D. Dan jika kalian bisa memaafkan, bersabar dan berkasih sayang terhadap mereka. Jawabannya adalah A. Soal
Soal nomor 22. Ayat Al-Quran yang semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan adalah A. Quran Surah Al-Rahman 21-22. B. Quran Surah Al-Kasyas 88. C. Quran Surah Al-Qiyamah 5-6. D. Quran Surah Waqiah 5-6. Jawabannya adalah A. Soal nomor 23. Ayat Al-Quran yang semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan adalah A. Quran Surah Al-Rahman 21-22. B. Quran Surah Al-Kasyas 88. C. Quran Surah Al-Qiyamah 5-6. D. Quran Surah Waqiah 5-6. Jawabannya adalah A. Soal nomor 24. Menurut bahasa kata akhlak dalam bahasa Arab merupakan jamak dari kulukun yang berarti A. Berarti yang diciptakan. B. Budi pekerti atau tingkah laku. C. Berarti kejadian. D. Berarti pencipta. Jawabannya adalah B. Soal nomor 25. Kehendak yang dibiasakan bukan perbuatan yang tidak ada kehendaknya, seperti bernafas, denyut jantung, kedipan mata dan lain-lain. Pernyataan di atas merupakan definisi akhlak menurut A. Ahmad Amin, W. Al-Ghazali, C. Muhammad Abduh, D. Ibnu Miskawih. Jawabannya adalah A. Soal nomor 26. Pak Zaki berani menyatakan dirinya untuk menjadi koordinator KKJ MJMP di kecamatan di mana ia berada. Ia tidak bersikap paling pintar atau sombong, juga tidak minder. Sikap Zaki seperti di atas merupakan bagian dari sifat syaja'ah, yakni A. An-Najah, W. Al-Karam, E. Al-Itimal, D. Kibr an-Nafs. Jawabannya adalah D. Soal nomor 27. Kehendak yang dibiasakan bukan perbuatan yang tidak ada kehendaknya, seperti bernafas, denyut jantung, kedipan mata dan lain-lain. Pernyataan di atas merupakan definisi akhlak menurut A. Ahmad Amin, W. Al-Ghazali, C. Muhammad Abduh, D. Ibnu Miskawih. Jawabannya adalah A. Soal nomor 28. Kekuatan Al-Quwah yang ada dalam diri manusia yang mendorong perbuatan-perbuatan untuk memperoleh kenikmatan-kenikmatan yang bersifat zahir, yang diinspirasi oleh panca inderanya, seperti mencari makanan dan minuman, mencintai lawan jenis dan lain sebagainya, disebut Al-Quwah. A. Quwah al-ilmi, W. Quwah al-gadab, C. Al-Quwah as-syahwah, D. Quwah al-padal. Jawabannya adalah C. Soal nomor 29. Sebagai cerminan Asmaul Husna Ar-Rahman adalah manusia mempunyai sikap A. Beriman, D. Sabar, C. Teguh, D. Suka berinfak di jalan Allah. Jawabannya adalah D. Soal nomor 30. Contoh akhlakul karimah terhadap orang lain adalah A. Tawakal, ikhlas, sabar dan syukur, B. Kasih sayang, sidik, amanah, tablek, pemaaf dan adil, I. Khauf dan raja, malu, rajin, hemat dan istiqamah, D. Sabar, rajin, hemat dan istiqamah. Jawabannya adalah B. Soal nomor 31. Kata sidik berasal dari bahasa Arab yang berarti A. Benar jujur, B. Menyampaikan, C. Menyerahkan atau mewakilkan, D. Proporsional, tidak berat sebelah. Jawabannya adalah A.
Soal nomor 32. Dalam hadis dikatakan, Man la yarhaminas, lam yarhamullahu azza wa kala. Hal tersebut merupakan dasar bahwa A. Kasih sayang itu tidak terbatas. B. Kasih sayang itu terbatas. C. Sabar itu tidak terbatas. D. Sabar itu terbatas. Jawabannya adalah A. Soal nomor 33. Di bawah ini adalah orang yang berhak memasuki ke dalam surga, yaitu A. Beriman kepada Allah SWT, tapi juga melakukan perbuatan dosa kemudian bertaubat. B. Beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Mengaku beriman kepada Allah SWT, tapi tidak menjalankan ibadah. D. Kafir kepada Allah SWT, tapi selalu berbuat baik terhadap sesama. Jawabannya adalah B. Soal nomor 34. Seorang peserta didik merasa kurang bersemangat pada jam usai pembelajaran. Dia bahkan lebih senang tinggal di sekolah sampai sore. Petugas kebersihan sekolah sampai menyuruhnya pulang karena matahari hampir tenggelam. Peserta didik tersebut dicurigai memiliki hambatan pengembangan potensi berupa faktor A. Inteligensi dan kognitif. A. Budaya dan pembiasaan. C. Keluarga dan lingkungan masyarakat. D. Emosional dan kepribadian. Jawabannya adalah C. Soal nomor 35. Kekuatan Al-Quwah yang ada dalam diri manusia yang mendorong perbuatan-perbuatan untuk memperoleh kenikmatan-kenikmatan yang bersifat zahir, yang diinspirasi oleh panca inderanya, seperti mencari makanan dan minuman, mencintai lawan jenis dan lain sebagainya disebut Al-Quwah. A. Quwah al-ilmi. B. Quwah al-gadab. C. Al-Quwah as-syahwah. D. Quwah al-padl. Jawabannya adalah Ki. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Semoga sukses pretest pipigenya ya. Amin.